Shalom semuanya. Shalom. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih ya kita buat sama Tuhan kita. Kalau hari ini kita masih Tuhan izinkan untuk beribadah, Amin. memuji, menyembah Tuhan Yesus kita. Haleluya. Saya mau angkat Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita, kita mau memulai ibadah kita. Untuk yang live streaming, selamat sore. Tuhan Yesus menjaga semua kehidupan saudara dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, Indonesia maupun di bangsa-bangsa yang lain. Kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan luar biasa buat anak-anak Tuhan. Amin. Amin. Kita mau bersuka cita.
sepanjang hidup pernah merasakan mujizat Tuhan. Amin. Amin, luar biasa ya. Setiap kita pasti pernah merasakan mujizat Tuhan. Amin. Saya pernah saya pernah mengalami pada saat almarhum meninggal, KPR rumah tuh asuransinya nggak mau bayar. Terus saya hanya mau yakin dan percaya bahwa walaupun saya harus sidang pada waktu itu, saya cuma mau berkatakan bahwa Tuhan terima kasih, Tuhan sudah kasih rumah buat saya dan anak-anak. Saya selalu memperkatakan itu. Dan benar, hampir satu tahun sidang, akhirnya Tuhan kasih rumah itu buat kami dan anak-anak. Luar biasa penyertaan Tuhan. Setiap kita pasti pernah mengalami mujizat. Mungkin berbeda-beda, tapi kita yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan tidak akan pernah berakhir. Berlaku dari zaman dulu sampai sekarang. Amin. Sebelum dunia ini ada, kuasa Tuhan telah terbentang dan tidak ada yang sanggup menyangkali. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Amin. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perkataanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi, amin, keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku, hidupku penuh mujizat. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perkataanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Katakan, hidupku penuh mujizat. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi, amin, keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku, dilakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku, hidupku penuh mujizat. Katakan lebih keras lagi, hidupku penuh mujizat. Katakan lebih keras lagi, hidupku penuh mujizat. Yes. Silakan. Bila Tuhan tak berserta dengan kita, kita pasti akan sulit melangkah. Saya merasakan bagaimana berjalan bersama Tuhan itu lebih ringan, lebih nyaman, lebih sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara juga pasti mengalaminya. Amin. Kita mau nyanyikan lagu ini. Bila engkau tak beserta, ku tak mampu berjalan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau sampai pada hari ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan memilih
ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah hidup kami boleh hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Baik dalam kehidupan hari-hari, dalam pekerjaan dan apapun yang kami lakukan, biarlah kami boleh hanya memandang Engkau, memandang salib-Mu yang kudus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan.
doa, namun Dia yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Haleluya, haleluya Yesus. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Susah dengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat Dia jadikan semua. Saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri dalam nyanyikan lagu ini lebih sungguh lagi. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus menjawab lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat Dia jadikan semua. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kau selalu mendengar pergumulan kami Yesus. Menggerakkan kehidupan kami dalam haleluya Bapa. Apapun yang menjadi pergumulan anakmu di tempat ini, kami tidak percaya Kau akan melawan kami Yesus. Kau tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Haleluya Yesus. Mau yang sungguh-sungguh lagi memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Tuhan kami dekat, hanya dengan dekat Tuhan boleh kuat. Dan kami itu ada damai sejahtera dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita nyanyikan lagu ini lebih sungguh lagi. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat
Mari saudara, hargai Yesus. Hanya 1 minggu sekali saudara ada di tempat ini. Hanya 1 minggu sekali saudara. Kita tidak dituntut untuk setiap hari ada di sini. Tinggalkan handphone saudara. Biar malam hari ini seperti Tuhan menemui Musa, Dia juga menemui setiap saudara-saudara. Yes. Terima kasih Tuhan. Biar malam hari ini Tuhan, Engkau yang bicara. Tegur anak-anakmu Tuhan. Tegur hamba-Mu Tuhan. Setiap apapun yang tidak berkenan Tuhan, Engkau bakar habis Tuhan. Setiap apapun Tuhan yang tidak berkenan Tuhan, Engkau bakar habis Tuhan. Kami mau Roh-Mu Tuhan yang memimpin kami. Kami mau hadirat-Mu itu yang membawa kami pada pemulihan sore hari ini Tuhan. Roh Kudus, setiap hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini Tuhan, hanya Engkau yang sudah menguduskan kami. Karena kami sudah diurapi Tuhan. Kami sudah dipilih. Kami sudah Tuhan dimateraikan dengan darah Yesus bahwa kami diselamatkan oleh iman Tuhan. Oleh karena kami percaya bahwa Yesus Kristus yang sudah mati itu juga yang sudah membangkitkan kami Tuhan. Dan sore hari ini Tuhan, mari Tuhan bekerja dan berkuasa, berkarya di tengah-tengah kami. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Selamat sore saudara, terima kasih. Selamat sore. It's a great time. Satu hal yang luar biasa, ketika Tuhan ada di tengah-tengah kita, ketika Tuhan sedang bekerja, Dia tidak akan pernah melihat rupamu ataupun apapun pekerjaan. Dan sore hari ini saya ingin setiap saudara-saudara menangkap firman Tuhan itu dengan rohmu. Karena roh Tuhan tidak akan bekerja itu berkali-kali. Seringkali di dalam pelayanan kita, bahkan di dalam setiap kehidupan kita, kita melewati hal-hal yang membuat kita menyesal. Dan sore hari ini, bahkan saya ingin mengajak setiap anak-anak muda, cucu-cucu daripada Bu Lani, mari siapkan dirimu. Siapkan dirimu untuk menjadi pasukan Kristus. Karena waktunya sudah sangat singkat. Waktunya sudah sangat singkat. Tuhan tidak akan pernah mencari hanya orang-orang yang punya muka. Karena mungkin dia seorang anggota DPRD. Mungkin dia seorang yang luar biasa. Tapi sore hari ini, sebelum saya menyampaikan apa yang menjadi pesan di tempat ini, yang saya tahu Tuhan sedang bekerja. But it's a choice. It's a choice. Pilihan untuk kita akan ada di tengah-tengah peperangan itu, atau kita hanya akan duduk. Kita akan duduk. Setelah itu, apa yang terjadi? Kereta itu terlewat. Kita tidak sempat lagi untuk masuk ke dalam kereta. Ini waktunya untuk anak-anak Tuhan bukan lagi menyalahkan keadaan saudara-saudara. Sore hari ini saya perkenalkan diri. Nama saya Ruth. Saya seorang penginjil. Saya keliling dari pulau ke pulau. Saya keliling. Jangan lihat saya, tapi lihat Tuhan. Sekali lagi, jangan lihat manusia,
Tapi lihat Tuhan yang sedang bekerja di tengah-tengah kita. Karena setiap kita adalah pembuat history maker. Untuk siapa? Untuk kehidupan kita dengan Tuhan. Sangat disayangkan kalau saudara mungkin menjadi seorang pelayan Tuhan yang luar biasa. Tapi hari ini dikatakan, firman Tuhan katakan yang terdepan akan menjadi yang terkemudian. Dan jangan sampai itu terjadi. Saya lahir di lingkungan orang Muslim. Saya sekolah di Madrasah Sanawiyah, saya sekolah di Madrasah Aliyah. Tapi Tuhan tidak melihat pada masa lalu kita. Tuhan tidak melihat pada apa yang kita sudah buat. But today, hari ini, apa yang menjadi keputusanmu? No point you tell me, dulu saya orang hebat. Dulu saya seorang luar biasa, WL atau apapun. It's not important. Tuhan tidak melihat pada masa lalumu, tapi Tuhan melihat pada masa sekarang. Where are you now? Where are you? Saya sebenarnya tidak ingin untuk berkata-kata keras. Tapi hari ini, apa yang saya lihat? Roh Kudus adalah roh yang kudus. Dan kekudusan Tuhan tidak bisa dicampur dengan apapun. Api yang sama yang menghanguskan. Ketika orang-orang yang mengatakan Elisha botak-botak. Tuhan ketika dia sedang berperkara, bukan menunggu 5 detik, 6 detik. Tapi sore hari ini, biarlah rohmu ya Bapa, kosongkan kami Tuhan. Kosongkan kami sehingga kami diisi Tuhan dengan rohmu sendiri Tuhan. Sore hari ini, terlalu banyak orang, terlalu banyak hamba Tuhan yang mengatasnamakan Tuhan. Saya seorang TKW, tapi di situ, ketika Tuhan bekerja dengan saya bekerja dengan Tuhan, because we need partnership. Kita butuh yang namanya kesehatian. Dan di dalam gereja dibutuhkan orang-orang yang seirama dengan Tuhan. Bukan orang-orang yang suka hati. I want this, I want this, I want this. Sore hari ini, mari saudara, jangan lagi tentang saya, dan saya. Waktunya sudah sangat singkat. Berapa ribu orang akan mati tanpa mengenal Yesus? Cianjur salah satu peringatan buat kita. Waktu itu saya ada di sana 3 hari. Turki, seharusnya tanggal 17 November saya ada di sana sampai sekarang. Tapi karena kasih Tuhan, saya waktu itu sempat menyalahkan pemilik hotel yang mengirim saya. Kenapa nggak belikan tiket? Tapi ternyata anugerah Tuhan buat saya, untuk saya masih tetap hidup. Di perbatasan Syria itu, seorang seharusnya mengirim saya untuk membuat rumah doa. Tapi Tuhan terlalu baik buat saya. He is good. Sampai kapan saudara akan terus menyalahkan Tuhan? Bahkan saudara menipu dengan cara-cara manusia hanya untuk mendapatkan makanan hari ini. Apakah saudara tidak melihat
pujian-pujian kita. Tuhan muak dengan setiap seruan doa kita, karena kehidupan kita tidak selaras dengan apa yang Tuhan inginkan. Ketika Tuhan panggil, Dia pilih. Tidak semua orang yang dipanggil itu dipilihnya. Tapi hari ini di KKI Penabur Benih ini, setiap kita adalah orang-orang pilihan. Kita menjelaskan seperti Gideon di akhir zaman ini. 10.000 yang dipanggil, tapi hanya 300 orang. 300. Gak penting siapa kamu di hadapan manusia, tapi yang penting adalah siapa kamu di hadapan Tuhan. Malam hari ini saya ingin mengajak setiap saudara masuk ke dalam kedalaman dengan Tuhan, lebih dalam lagi. Karena kita gak akan pernah dapat jatah yang sama ketika kita bertemu muka dengan Tuhan. 1998 waktu itu, tujuan saya untuk masuk ke dalam gereja adalah untuk saya bisa membawa orang-orang Kristen untuk ikut Muslim. Saya baca Alkitab setiap hari untuk saya mencari kesalahan-kesalahan dari orang-orang Kristen. Listen boy, two of you, listen to me. God is choosing you if you willing. If you will, He will choose you. Even you are the grandson of a pastor. Saya katakan, bahkan seorang cucu dari pendeta pun, kependetaan tidak akan menyelamatkan kita. Maaf, saya sangat keras hari ini. Kependetaan tidak akan menyelamatkan kita, tapi hubungan kita dengan Tuhanlah yang akan menyelamatkan kita. Seberapa, how much you're dependent to God, berapa besar kepercayaanmu kepada Tuhan. Terlalu banyak. Setiap hari Tuhan mendengar seruan-seruan doa kita. Tapi firman Tuhan di dalam Yesaya 59. Ayo, siapa yang baca? Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Baca dengan keras. Siapa yang bisa dapat cepat? Yesaya 59. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Iya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dari pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisahan antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Tetapi yang merupakan pemisah, jangan salahkan Tuhan, kenapa doaku gak didengar? He is listening to our prayers. Dia mendengar setiap seruan doa kita. Tapi yang menjadi pemisah adalah siapa? Dosa kita. Dosa-dosa kita. Saya sebenarnya tidak menyiapkan firman Tuhan yang ini, tapi itulah, ketika kita sedang berhadapan dengan Tuhan, jangan pernah logikamu lebih kuat daripada roh Tuhan. Kita berlogika. Terlalu banyak orang pandai. Tapi firman Tuhan katakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan hanya orang yang takut akan Tuhan yang dia bisa menjadi orang berhikmat. Listen
Listen to this. Hanya orang yang berhikmat, yang takut akan Tuhan, yang akan menjadi orang yang berhikmat. Kita lihat bagaimana Ahok, bagaimana Pak Jokowi. Mereka bukan orang-orang Kristen, tapi Jokowi bukan orang Kristen, tapi mereka orang yang takut Tuhan. Karena takut akan Tuhan itulah yang membuat kita bijaksana. Dan sore hari ini saya ingin mengajak setiap saudara, jangan ada yang namanya kita minder. Saya katakan minder pun adalah kesombongan. Banyak orang yang minder. Aku takut. Minder pun adalah satu kesombongan karena saudara tidak percaya Tuhan. Tuhan kita menciptakan kita menjadi biji-biji matanya. Biji matanya. It means, apa artinya biji mata? Biji mata, dia menjadikan saya biji mata Tuhan. Dia menjadikan Bulani biji mata Tuhan. Dia menjadikan Pak Timotius biji mata Tuhan. Tapi sore hari ini saya ingin mengajak setiap saudara, who we are in Christ. Siapa kita di dalam Kristus? Jangan selalu kita klaim, saya anak Tuhan, saya anak Tuhan. Ketika kelakuan kita bukan kelakuan anak-anak Tuhan. Listen to this. Mungkin gak ada yang berani untuk berkata seperti ini di depan mimbar ini. Tapi sore hari ini saya katakan, hari-hari ini adalah waktu di mana seperti Yunus, dia dikirim Tuhan untuk ke Niniwe, tapi dia pergi ke Tarsis. Dan di Niniwe itu dia serukan pertobatan. Saat itu Yunus bahkan menyesal, kenapa aku memberitakan tentang Tuhan sampai orang-orang bertobat. Dan sore hari ini saya ingin mengajak setiap saudara, mari, jangan lihat saya. Saya hanya seorang gadis desa. Umur 10 tahun saya ditinggal ibu saya. Ibu saya mati bunuh diri oleh karena fitnah seseorang. Tapi penyertaan Tuhan luar biasa. Justru di tengah-tengah masalah itulah Tuhan selalu nyatakan mujizatnya di tengah kita. Kalau saudara tidak pernah melewati masalah-masalah, jangan bilang kalau kita adalah pemenang. Karena seorang pemenang dia harus mengalahkan sesuatu. And who is the Goliath? Siapa yang harus dikalahkan? Goliat. Setiap kita adalah Daud-Daud di akhir zaman. Saya, semua kita adalah Daud-Daud di akhir zaman ini. Tapi siapakah Goliat itu? Siapakah Goliat itu? Dia ada di pikiran kita sendiri. Mungkin saudara tidak sadar. Sampai ketika saudara mungkin konseling dari gereja satu ke gereja yang lain, sampai kemana-mana. Bahkan saya pernah ngantar orang ke Malaysia hanya untuk apa? Cari pembelaan. Karena sebenarnya musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Keinginan kita untuk menjadi orang yang ternama, keinginan kita untuk menjadi orang yang terhebat. Karena sesungguhnya Yesuslah yang terhebat. Amin. Yesus yang terhebat. Firman Tuhan katakan, ketika Yohanes, dia katakan, biar Tuhan semakin besar, aku semakin kecil. Dia semakin bertambah, kita semakin berkurang. Tapi hari-hari ini banyak hamba-hamba Tuhan
sangat menyedihkan ketika banyak hamba-hamba Tuhan mengatasnamakan pelayanan untuk mencari, maaf, uang. Sangat menyedihkan. Tuhan tidak perlu dibela. Amin. Tuhan tidak perlu disogok. Amin. Karena Tuhan yang mempunyai surga dan bumi. Perjalanan saya 22 tahun saya menjadi penginjil. 20 tahun saya di Indonesia. Dari waktu itu saya dari desa ke desa di Jawa Tengah yang namanya Temanggung. Saya ada di bawah gereja Alpha Omega, gereja Bethel Alpha Omega. Di sana saya cuman seorang penginjil. Saya pendoa syafaat. Dan di sana yang saya tahu kalau Tuhan kirim kita, Dia juga yang mengirimkan buat kita. Amin. Setelah itu saya dari bis ke bis. Saya keliling dari Solo, Semarang, Salatiga, Solo, Semarang, Salatiga, Wonogiri. Di situ setiap kali saya naik bis dari depan. Di sana saya tanya, saya sharing, saya tanya, Bapak kenal yang namanya Yesus? Ada satu kali, dia bilang, Yesus yang rumahnya di mana? Buat saudara itu satu yang mungkin lucu. Buat saya nggak lucu sama sekali. Nggak ada yang lucu. Karena seharusnya seluruh muka bumi mengenal Yesus. Satu bapak itu, saya cuma Tuhan. Ini orang yang harus kau selamatkan, Tuhan. Satu lagi di Ungaran, di mana rumah doa banyak, gereja-gereja banyak. Tapi di situ saya tanya, Ibu kenal yang namanya Yesus? Dia bilang, saya nggak kenal. Rumahnya di mana? Sampai kapan ini akan terjadi kalau anak-anak Tuhan tidak memberitakan Injil keselamatan? Yang saudara beritakan adalah tentang berkat. Berkat tidak mengubahkan keselamatan mereka. Tapi Yesus Kristuslah yang menjamin kehidupan kita. Yang akan menyelamatkan itu Yesus, bukan berkatmu. Dan seringkali bahkan ada banyak penginjil-penginjil yang karena kemakmuran orang pikir ketika dia makmur Yesus beserta. Tidak selalu. Karena seringkali bahkan Elia diizinkan untuk ada di Sungai Kerit. Tapi di situ makanan dari burung gagak diberikan kepada Elia. Jangan ukur berkat Tuhan tentang kelimpahan, itu adalah penyertaan Tuhan. Saya layani banyak orang. Mereka pergi ke Gunung Kawi dan berakhir di mana? Keluarga-keluarga mereka tidak pernah menikmati kekayaan itu. Mereka bisa menjadi orang terkaya di Magelang waktu itu. Tapi ini waktu-waktu untuk saudara sadari, it's not the blessing. Bukan berkat yang harus saudara beritakan kepada manusia-manusia yang ada di muka bumi ini. Tapi Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Yesus yang sudah tergantung di kayu salib. Satu pertanyaan. Seberapa besar saudara kenal Tuhan? Seberapa? Ketika untuk 1 minggu sekali saudara tidak bisa meluangkan waktu untuk fokus dengan firman Tuhan. Dan mungkin sore hari ini firman Tuhan sangat keras. Tapi ini 1
yang harus bertobat. Tapi kita pun harus bertobat. Kenapa? Seringkali kita tersesat di rumah sendiri. Saudara melayani. Mungkin suara saudara sangat bagus. Saudara merasa diurapi Tuhan. Itu semua tidak penting. Karena yang terpenting adalah seberapa saudara taat kepada panggilan Tuhan. Dalam 1 Korintus 13. 1 Korintus 13. Mungkin semua hafal. Ayat yang pelayanan. Sebutkan itu. Tentang kasih. Firman Tuhan katakan apa? 1 Korintus 13. Ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerinci. Siapa itu kasih? Yesus yang ada di hati kita. Jangan katakan kalau kita punya kasih ketika kita bahkan menipu saudara kita sendiri. Karena apa yang kita lakukan kepada orang lain, itu juga yang akan dilakukan kepada kita. Sore hari ini, sadar. Bukan tentang karunia. Bukan tentang apapun. Tapi tentang Yesus yang harus hidup di dalam hidup kita. Hidupi Yesus. Hidupi kehidupan Yesus yang dia, bahkan ketika dia bukan yang bersalah, tapi dia menyerahkan diri kepada pemerintahan Yesus Bapa. Dan di ayat yang kedua, pasal 12, Pak Triko bisa buka 1 Korintus 13 sebelumnya, 12 sebelumnya. 12. 1 Korintus 12. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Terus, kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Terus, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Itu pernyataan daripada firman Tuhan yang dikatakan bahwa tidak ada orang yang akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kalau dia tidak dikuasai oleh Roh Tuhan. Di hal yang sama, hari-hari ini orang mencari tentang karunia-karunia. Bahkan orang sampai terbang ke Amerika hanya untuk mencari yang namanya untuk mereka dapat baptisan Roh Kudus. Orang luangkan banyak waktu, sediakan banyak uang hanya untuk mencari karunia. Tuhan tidak tertarik dengan karunia yang kita punya. God is not interesting. God is not interesting of the gift because the gift is belongs to Him. Karunia itu milik Tuhan. Karunia itu milik Tuhan. Ketika dia mau cabut, dia akan cabut. Setialah dalam perkara kecil, maka kita akan diberikan perkara-perkara yang besar.
Bukan soal uang. Uang seharusnya ada di bawah kita. Kenapa? Ada dua pribadi. Yang satu adalah Tuhan, yang satu adalah Mamon. Ini yang akan terus. Makanya banyak orang yang hanya karena uang dia bisa menipu sana menipu sini. Hanya karena uang dia lakukan banyak hal. Bahkan 5.000 rupiah seorang anak kecil bisa membunuh ibunya. Seorang anak kecil. Itu terjadi di Semarang. Waktu itu kebetulan saya ada di sana. Ibu itu seorang wakil kepala sekolah. Dan anaknya minta untuk diberikan 5.000 rupiah. Ibu itu tidak memberikan. Singkat cerita, anak itu tikam ibunya sampai meninggal. Dan itu diketahui setelah 3 hari. Sudah busuk baru orang tahu. Anak kandungnya yang membunuh. Hanya karena 5.000. Anak itu mau main PlayStation. Dan tidak diberikan. Jangan biarkan anakmu itu mengatasi dirimu. Kita yang kontrol anak. Bukan anak yang kontrol kita. I want this, I want that. Amin. Semuanya diberikan. Sampai akhirnya mereka tidak tahu diri. Maaf kata, terlalu banyak anak-anak yang tidak tahu diri. Kenapa? Karena orang tua memanjakan anak-anak. Di Singapura, saya bekerja di sana 1 tahun di sana. Orang-orang tua memanjakan anak sedemikian rupa. Anak-anak dijadikan menjadi seperti gelas. Yang ketika ada orang yang nyempar, maka itu akan pecah. Apa yang terjadi? Anak-anak memberontak kepada orang tua. Bahkan ada satu masa ketika itu seorang bapak tega membunuh anaknya. Sangat mengerikan. Karena mereka tidak punya kasih. Jangan diartikan kasih itu sebagai kasih. Aku mengasihi kamu ataupun siapa. Tapi kasih itu adalah Yesus itu sendiri. Because of His love. 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena Dia sangat mengasihi kita. Sehingga Ia rela mengorbankan anak yang cuma satu. Anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya. Namanya percaya bukan hanya percaya. Ketika saudara percaya, maka saudara juga akan melakukan yang menjadi perintah-perintah Tuhan. Terlalu banyak gereja-gereja yang dimanipulasi oleh keinginan-keinginan dari mungkin pendeta-pendeta. Tapi sore hari ini, saya mengajak setiap saudara, mari izinkan Tuhan bertahta di sini. Izinkan Tuhan bertahta di hati saudara-saudara. Sampai dunia tahu bahwa ada penabur benih di sini. Bagaimana kita bisa menjadi besar? Karena ketaatan kecil yang kita lakukan. God doesn't need a great man. Tuhan tidak memerlukan orang-orang besar untuk mengubah dunia ini. Tapi Dia perlukan saya, saudara, yang akan membalikan keadaan daripada dunia ini. Bagaimana kita bisa melayani bahkan pembantu-pembantu di rumah untuk mereka bisa kenal Tuhan. Dan pembantu-pembantu itu mereka akan bawa teman-temannya. Itu yang saya lakukan. Saya ada 103 anak-anak TKW dari seluruh Indonesia. Mereka akan bercerita tentang kasih karena action, bukan kasih karena perkataan kita. Terlalu banyak orang yang berpendidikan. Saya lulus SMP.
Tapi setiap kali Tuhan taruh saya di satu perusahaan, di situ saya bisa mimpin perusahaan. Karena saya tahu saya berserta dengan Tuhan. Tuhan berserta dengan saya. Because of what? Roh takut akan Tuhan. Perkataan kita bukan menjadi perkataan-perkataan yang dolak-dalik. Dengan A, dengan B, semua sama. Dan mari, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Mari Tuhan, izinkan Tuhan, buat setiap kami menyadari Tuhan, bahwa kami kosong di hadapan-Mu Tuhan. Kami tidak punya apa-apa Tuhan. Tapi yang sore hari ini Tuhan, kami minta daripada-Mu Tuhan, ketaatan daripada-Mu Tuhan, untuk kami dapat menjadi hamba-hamba-Mu yang taat Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Mari saudara, izinkan Tuhan memimpin kehidupan saudara, sampai terobosan-terobosan itu terjadi dalam kehidupan saudara. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Yes. Yes. Biarkan aku
dengan hatiku. Ya Tuhan, ya Tuhan. Saudara, ketika kita minta untuk Tuhan mengajari setiap kita, seringkali kesakitan itu yang mendera kita. Diperlukan bukan hanya hati, bukan hanya jiwa, tapi untuk rohmu malam hari ini dibebaskan. Mari saudara, biar sore hari ini kita dapat temui Yesus. Temui Yesus. Kalau Dia sudah mengubahkan saya, Dia juga sanggup mengubahkan setiap saudara. Kalau Dia sudah membawa saya dari yang bukan siapa-siapa, tapi hari-hari ini Tuhan bawa saya dengan undangan-undangan. Bukan karena saya hebat, tapi sekali lagi Yesus yang hebat. Yesus yang hebat. Mari saudara, izinkan Tuhan, jangan menjadi penonton sore hari ini. Nikmati Dia. Izinkan Dia bertahta di hatimu. Izinkan Dia membongkar bahkan. Dan firman Tuhan di dalam Yesaya 58 ayat ke-7, firman Tuhan katakan, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang yang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang-orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudara-saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Dia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jarimu dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang-orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Mari saudara, izinkan Tuhan sore hari ini jangan lagi salahkan Tuhan dengan setiap apa yang terjadi pada hidup saudara.
Karena sesungguhnya apa yang terjadi dalam kehidupan saudara adalah hukum tabur tuai. Apa yang kamu tabur, maka itu juga yang akan engkau tuai. Apa yang engkau lakukan kepada orang lain, maka orang lain juga akan memperlakukan kepadamu. Mari saudara, sadari, kita tidak hidup sendiri, tapi Yesus di dalam kita. Apa yang engkau perbuat untuk orang lain hari ini, flashback, mungkin setahun ini, di tahun 2023 ini, kita masih di awal, di bulan Februari, di mana kita masih bisa mengejar setiap ketinggalan-ketinggalan. Karena sesungguhnya bukan apa yang dilihat mata, tapi apa yang ada di dalam hati. Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Ingat saudara, saudara yang ada di dalam pelayanan, firman Tuhan ini saya peruntukkan untuk saudara yang ada dalam pelayanan. Saul diurapi oleh Samuel. Daud juga diurapi oleh Samuel. Pada waktu itu Samuel berkata kepada Saul, apa yang engkau sentuh semuanya akan berhasil. Hal yang sama dikatakan kepada Daud. Tapi apa yang terjadi saat itu? Saudara bisa baca di dalam buku Raja-Raja, di dalam kitab Samuel. Baca firman Tuhan. Hal yang sama yang dilakukan oleh Samuel kepada Saul untuk Daud. Tapi lihat apa yang terjadi. Saul berakhir dengan, bahkan dia minta untuk prajurit itu menikamkan pedang kepadanya. Setiap apa yang dilakukan oleh Saul semua hancur. Kenapa itu tidak terjadi kepada Daud? Sama-sama pendosa. Daud bahkan membunuh suami, membunuh Uria. Dia berzinah. Tapi satu, Daud selalu kembali kepada Tuhan. Setiap apapun yang dia kerjakan, dia minta ampun kepada Tuhan. Beda dengan Saul. Dia ingin dilihat manusia. Sekali ini saja, biar orang-orang lihat. Sebelum saat itu, dia pegang jubah daripada Samuel, tapi jubah itu terkoyak. Sadari saudara, pelayanan bukan milikmu. Saudara bisa dipakai luar biasa, tapi apa artinya kalau saudara nanti terhilang? Karena firman Tuhan katakan, kepada pembuat-pembuat mujizat, kepada orang-orang yang mungkin ada dalam pelayanan, enyahlah kau hai pembuat kejahatan. Karena seringkali perkataan-perkataan kita tidak seirama dengan Tuhan. Kita menyakiti banyak orang. Dan hari ini, mari kita kembali kepada Tuhan. Tahirkan Tuhan. Seperti Daud saat itu berdoa, renew our hearts, Lord. Create in me a clean heart, Lord. Dan perbaharui hati yang rela, Tuhan. Hati yang rela, Tuhan. Kita mungkin kesakitan demi kesakitan kami alami, Tuhan. Saudara,
Jangan pernah menganggap diri kita itu lebih daripada yang lain. Karena apa yang kita ukurkan kepada orang lain, itu juga yang akan diukurkan kepada kita. Amin. Mari, miliki mentalitas seorang pemenang. Amin. Miliki mentalitas seorang yang positive thinking. Kalau saudara mungkin ada perseteruan ataupun permusuhan dengan teman-teman sepelayanan, malam hari ini saya ingin mengajak setiap saudara, lepaskan pengampunan untuk teman-temanmu. Lepaskan pengampunan untuk saudara-saudara seimanmu. Kita sedang berjuang, kita sedang berlari, dan pertandingan itu setiap kita harus tetap kuat. Karena kita tidak bisa mengambil bagian orang lain. Hari demi hari Tuhan ulurkan tangan. Hari demi hari selalu ada pertolongan Tuhan. Tapi seringkali kita masih terus, Tuhan, kenapa orang itu bisa berhasil sedangkan aku tidak berhasil? Ada iri hati. Bahkan kita mengatakan keburukan-keburukan kepada orang lain yang membantu kita. Mari, sore hari ini, izinkan Roh Kudus membongkar setiap hati kita. Karena ketika saya berkata-kata ini bukan hanya untuk saudara, tapi ini adalah pedang bermata dua yang Tuhan sedang berikan buat saya juga. Untuk kita sadar, kalau bukan karena anugerahnya, tidak mungkin kita bisa sampai hari ini. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, tidak mungkin kita ada di sini. Dan hari-hari ini, Tuhan sedang mengulurkan tangan. Mari saudara, pegang tangannya. Izinkan dia menuntun hidupmu. Izinkan dia membawamu pada terangnya yang ajaib. Karena tanpa terang Tuhan, kita masih ada dalam kegelapan. Dan saat ini, mungkin ada teman-teman di sini, saudara-saudara yang katakan, Tuhan, aku sedang mencari damai, Tuhan. Di mana damai itu, Tuhan? Yes, Lord. Di mana damai itu, Tuhan? Mungkin ada saudara-saudara yang sedang mencari damai itu. Angkat tangan saudara. Biarkan Roh Kudus dan Prince of Peace itu memberikan damainya di hidupmu. Malam hari ini, mungkin khotbah saya bahkan, saya sampai, Tuhan, ini kemana arahnya? Tapi Tuhan ingin membebaskan kita. Sampai kapan kita akan terus ada di sini dengan keadaan terpuruk? Step of the boat. Melangkah keluar dari perahumu, dari penderitaanmu. Karena Tuhan tidak pernah memberikan penderitaan. Tapi yang Tuhan berikan adalah kemanisan-kemanisan dalam kehidupan kita. Sama seperti ketika tuh di bulan November saya sempat marah. Saya sempat, ini apa nyuruh-nyuruh orang? Tapi ternyata karena begitu besar kasihnya, Dia gagalkan untuk saya pergi ke Turki. Dan hari ini saya masih di sini. Haleluya.
Thank you, Jesus. We need you, Jesus. Kalau ku cari damai, hanya ku temukan dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temukan di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jalan hidupku. Mari singer bisa bantu saya. Kita bawa lagu ini untuk setiap saudara yang sedang mencari damai. Izinkan Roh Kudus menjadi Tuhan yang menjadi pendamai atas kehidupan kita. Dalam Yesus, kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Terjadi Tuhan di pikiran kami. Dapat Mari saudara, menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. kepada pikiran-pikiran yang terus Hanya Yesus jawaban hidup. tangan kita untuk kita katakan bahwa bersama Dia Hatiku tenang, walau dalam lembah kegelapan. bersama Dia. Bersama Dia, Izinkan Yesus menumpahkan tangan atas setiap saudara-saudara. penuhkan tangan, Izinkan Yesus pun dapat menghiburku. menumpahkan tangan Tak untuk seorang pun memberikan dapat kekuatan menolongku. buat setiap saudara-saudara. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia kita katakan, Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. amin. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Amin. Hanya Yesus jawaban hidupku. Tuhan, terima kasih Hanya Tuhan. Yesus jawaban hidupku. Kalau Kau izinkan Tuhan untuk kami menikmati damai Tuhan, Yesus jawaban hidupku. untuk kami menikmati kasih-Mu Tuhan. Dan sore hari ini Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau yang mulai hari ini Tuhan bekerja Tuhan kepada setiap kami. Mulai Tuhan untuk bergerak Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Untuk setiap jemaat-jemaat-Mu di sini Tuhan. Kami bukan lagi menggunakan logika kami Tuhan. Kami bukan lagi menggunakan pikiran-pikiran keangkuhan-keangkuhan manusia. Tapi kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Untuk menentang pengenalan akan Kristus. Dan kami tundukkan pikiran kami kepada pikiran Kristus. Sore hari ini Tuhan, izinkan Tuhan, biar Engkau bekerja Tuhan,
melalui Bulani Tuhan, melalui Pak Yusuf Tuhan, melalui setiap hamba-hambamu yang ada di sini. Mari Tuhan, revival fire fall, bahwa Tuhan, apimu Tuhan, itu sedang Tuhan, sedang bergerak ke tempat ini Tuhan. Dan bulan-bulan ke depan, kami akan melihat lawatan Tuhan, yang Tuhan, mereka yang sakit dipulihkan, mereka yang beban berat Tuhan, mereka dilepaskan, mereka yang mengalami bahkan Tuhan secara fisik tidak bisa berjalan Tuhan, di tempat ini Tuhan, di tempat ini Tuhan akan terjadi kesembuhan ilahi di dalam nama Tuhan Yesus, karena jemaat-jemaatnya, karena jemaat-jemaatnya yang seirama dengan Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Sore hari ini Tuhan, kami perkatakan Tuhan, setiap hamba-hambamu, mari Tuhan, Engkau yang mengurapi setiap mereka. Engkau Tuhan, Engkau sendiri yang menjamah Tuhan, dengan jamahan daripada surga Tuhan. Amin. Sehingga surga turun ke dunia Tuhan, surga turun ke Sukabumi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari Tuhan, kuatkan dan teguhkan untuk kami dapat berlari Tuhan, untuk kami dapat terbang lebih tinggi Tuhan. Amin. Dan kami percaya kami adalah raja wali yang Engkau ciptakan untuk kami terbang di atas badai Tuhan. Badai boleh ada Tuhan, tapi bersama dengan Engkau kami akan lakukan perkara-perkara yang ajaib. Amin. Kami akan lakukan perkara-perkara yang dahsyat Tuhan. Gedung ini Tuhan tidak akan muat lagi Tuhan. Gedung ini tidak akan muat lagi. Tapi di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memperbesar kapasitas kami. Bahkan Tuhan, Engkau Tuhan yang melapangkan Tuhan kemah kediaman kami Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, dari 1 orang akan melahirkan 100 orang Tuhan. Amin. Dari 100 orang akan melahirkan 1000 orang Tuhan. Dan itu akan terjadi melalui Tuhan kehidupan daripada Bulani Tuhan, di mana kehidupannya sudah berdampak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus untuk Pak Yusuf Tuhan, kekuatan daripada surga yang membuat dia tetap Tuhan kuat seperti Engkau menjadikan Tuhan. Menjadikan Tuhan 80 tahun menjadi seperti 40 tahun. Itu terjadi kepada Pak Yusuf Tuhan. Dia akan menjadi Kaleb di akhir zaman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian pula Tuhan dengan WL yang ada di sini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua Tuhan, semua ilah-ilah di dunia, di tempat ini dihancurkan. Kekuatan-kekuatan daripada si jahat dihancurkan. Amin. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memproteksi seluruh keluarga daripada Tuhan GKKI penabur benih ini Tuhan. Mari biarkan kami menabur Tuhan. Amin. Dengan doa kami. Biar kami menabur Tuhan dengan setiap apa yang ada dalam kehidupan kami. Kami tidak mencari peminta-minta Tuhan. Amin. Tapi kami mencari penabur. Kami menjadi pemberi. Bahwa api sudah kami terima sore hari ini Tuhan. Amin. Untuk kami dapat mentransferkan kepada yang lain Tuhan. Yes. Untuk kami dapat Tuhan membawa pertobatan sampai Sukabumi dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Sampai Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Sampai bangsa-bangsa mengalami pemulihan melalui Indonesia Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kerajaan Tuhan saat ini Tuhan yang berdaulat atas gereja ini Tuhan. Amin. Bagi KKI penabur benih Tuhan, kami punya kasih Tuhan. Kami punya kasih sehingga kami menjadi pelaku firman. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Saya kembalikan. Terima kasih Ibu Ruth, luar biasa firman Tuhan, sangat memuatkan kita semua ya. Walaupun kita ditegur tapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan yang berbicara buat kita masing-masing. Amin. Supaya kita semakin bertumbuh, supaya firman Tuhan yang kita terima, kita menjadi tanah yang subur, sehingga apa yang sudah kita terima boleh sungguh menjadi rema dalam kehidupan kita. Amin. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus kita.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang menguatkan kami ya Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang terus bisa menyenangkan hati-Mu. Kami mau memperkenalkan Engkau kepada anak-anak-Mu, setiap siapapun di dunia ini yang butuh, yang kami boleh menjadi saluran berkat untuk memperkenalkan Engkau kepada siapapun ya Tuhan. Seluruh makhluk di dunia ini ya Bapa, kami mau menjadi anak-anak-Mu yang tetap setia. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang tetap taat dan setia sampai pada akhirnya. Terima kasih Yesus buat segala berkat-Mu. Kalau sebentar kami akan memberikan yang terbaik buat-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan menerima persembahan kami, dan apa yang sudah kami berikan juga boleh sungguh menjadi memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga mengganti berlipat kali ganda untuk setiap tangan-tangan yang sudah memberikan. Terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lagu ini menceritakan bahwa api mau mundur. Jadi kita jangan mundur untuk jadi anak-anak Tuhan. Kita mau tetap terus setia sampai satu saat Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan untuk kita. Amin. Amin. Api mau mundur, api mau ngejar, najat salehkan. Tetap diri Gusti, tetap puji Gusti, salamilah. Pura-pura mundur, pura-pura ngejar, najat salehkan. Hayu pilih Gusti, hayu puji Gusti, salamilah. Mungarama anu di sawarga, abdi sejabati kamatana. Mungarama anu di sawarga, abdi muji syukur ka Allah. Mungarama anu di sawarga, abdi sejabati kamatana. Mungarama anu di sawarga, abdi setia. Ulang-ulang mundur, abdi mau ngejar, najat salehkan. Tetap diri Gusti, tetap puji Gusti, salamilah. Ulang-ulang mundur, ulang-ulang ngejar, najat salehkan. Hayu diri Gusti, hayu puji Gusti, salamilah. Hayu diri Gusti, hayu diri Gusti, hayu puji Gusti, salamilah. Hayu diri Gusti, hayu diri Gusti, hayu puji Gusti, salamilah. Sebentar kita mau doa syafaat. Minta Mas Silas. Mas Silas akan doa syafaat. Shalom. Sebelum Shalom. kami doa syafaat, saya mau bersaksi sedikit. Amin. Pada tahun yang kemarin, saya baca di Yesaya 55 ayat 6. Tiba-tiba hurufnya itu berubah. Coba tampilkan. Demikianlah firman Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Jadi berserulah kepadanya, itu hurufnya berubah jadi
berserulah kepada Roh Kudus. Saya sampai bangun, Tuhan apa nih? Baca terus nak. Nanti aku beritahukan semuanya. Jadi saya baca lewat sampai 5 pasal. Selesai. Terus saya kembali lagi lihat hurufnya hilang. Terus hari ini juga saya baca di Keluaran 17 ayat 1 dan 2 mengenai bangsa Israel bersungut-sungut pada Musa. Saya buka. Maaf ya. Ayat kedua, itulah sebabnya umat itu bertengkar dengan Musa dan berkata, berilah kami air supaya kami dapat minum. Dan Musa berkata kepada mereka, mengapa kamu harus bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Yahweh? Yang di situ diberubah. Musa bilang apa? Hai bangsa yang durhaka, kamu kira aku yang mengeluarkan air dari sini? Saya baca terus. Ini tulisanku berubah. Baru Tuhan bilang, itulah salahnya Musa di situ. Sebab bangsa Israel itu adalah umat pilihan Tuhan. Kamu cuma perantara saya aja. Kenapa kamu nggak masuk Kanaan? Karena kamu tidak setia. Jadi saudara hati-hati. Saudara melayani Tuhan sampai sekuat tenaga, tapi satu hari saudara buat salah, tidak layak masuk surga. Itulah sebabnya saudara kalau memuji Tuhan dengan hati Anda dekat sama Tuhan enggak? Jangan asal di mulut saja. Makanya dibilang, carilah Tuhan selagi dia dekat. Saya berani bersaksi karena saya pernah merasakan di Nigeria. Siang hari pagi jam 7 pagi. Karena kalau kami keluar tuh mesti dikawal dengan angkatan darat sama angkatan laut. Kawal, soalnya itu tempat Boko Haram. Tiba-tiba suara datang, kencang sekali. Kawan saya samping kiri kanan nggak dengar. Malam ini kamu akan diserang. Saya dalam nama Yesus, tapi suara tambah kencang. Malam hari ini kamu akan diserang. Itu berlangsung 15 menit. Sudah itu hilang. Tepat jam 12 kurang 10 menit waktu sana Nigeria sama dengan waktu Inggris sama. Kita dihantam sama pemberontak. Jarak cuma dari sini sampai sana. Adakah kami mati atau rambut selai jatuh? Tidak. Karena Tuhan begitu melindungi kami. Padahal sudah dekat. Itu kalau mereka mau tembak kami mati semua. Yes. Kapal yang mengawal kami itu habis semua. Angkatan laut dibunuh mati semua. Saya lihat pelurunya gantung sini. Senjatanya otomatis semua. Yang dibawa sama Navy kita apa? AK-47. Baru saya sampai terheran-heran. Perlindungan Tuhan itu begitu besar. Tahun 2000 saya di Amerika, dari mobil ke Dallas. Kami terbang ini, tiba-tiba pesawat ngomong. Saya berdoa, Tuhan, apa kau sertai saya? Iya, saya sertai. Ya sudah, saya tinggal percaya saja. Begitu begini, tak naik kembali. Sampai di Dallas, selamat. Ada anak kecil orang Filipina, kawin sama orang Amerika. Anaknya nangis-nangis. Sudah teriak, tapi dia pegang tangan saya. Tuhan selamat. Tahun 2002 saya di Filipina juga pulang dengan mau ke Singapura, ke Indonesia. Naik begini, saya bilang, saya berdoa, Tuhan, apakah kau menyertai aku? Menyertai. Pesawatnya naik begini. Tiba-tiba nukik turun begini. Semua penumpang sudah berteriak. Saya cuma tenang. Tuhan bilang, aku pasti menyertai. Ya sudah, saya tinggal percaya. Naik lagi pesawat. Itulah Tuhan. Jadi sejarah jangan mencari mujizat atau apapun. Carilah Tuhan.
Amin. Yes. Demikianlah kesaksian saya. Mungkin saudara satu hari, saudara di jamaah Tuhan pasti. Satu lagi, kemarin saya sama Ibu Lani berdoa untuk cucunya, kan dokter selalu berkata yang negatif. Saya cuma berdoa, Tuhan tutuplah pikiran mereka semua. Terjadi nggak? Terjadi, Tuhan tutup. Amin. Amin. Tuhan kasih mujizat bonus lagi sama Amin. cucunya. Amin. Yes. Kalau kamu percaya dengan sungguh-sungguh pasti, karena Tuhan adalah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Yes. Mari kita tutup mata. Bapakku yang bersemayam di dalam ketata kerajaan surga, Iya, yes. Engkaulah Allah yang tidak berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Allah yang maha dahsyat. Malam hari ini hamba bawa jemaat ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Bungkus mereka dengan darah Yesus Kristus. Segala pekerjaan sakit penyakit Bapa, kami putuskan dan kami patahkan di dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapak. Kami arahkan tangan kami kepada gembala dan ibu dan bapak gembala. Di dalam nama Tuhan Yesus, tangan Tuhan menyertai mereka. Dimanapun langkah mereka berjalan, Tuhan selalu berjalan di depan mereka Bapak. Kehidupan mereka Tuhan yang jamin mereka, ekonomi mereka Tuhan yang jamin Bapak. Anak cucunya tidak akan minta-minta Bapak. Terima kasih Bapak, turun tangan. Saudara yang punya sakit dimanapun, coba taruh tangan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan melihat Bapak tangan-tangan mereka yang taruh sekarang dimanapun yang berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami usir setiap belenggu-belenggu dosa dan iblis-iblis keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Di jantung, hati, paru-paru, ginjal, pankreas, semuanya bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapak. Sama berdoa juga untuk yang punya usaha Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus menghancurkan setiap jampi-jampi mantra-mantra di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus membuka jalan bagi mereka Bapak. Darah Yesus membuka berkat bagi mereka Bapak. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Bapak. Ada terang-Mu mengalir di atas mereka Bapak. Siang awan dan tiang api menyertai mereka semua Bapak. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak Dalam Bapak. nama Yesus. Saudara-saudara jemaat, arahkan tangan ke saudara kami Ruth. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapak. Tuhan sertai kemanapun dia berada Bapak. Amin. Segala langkah kehidupan Bapak, Tuhan Yesus yang menyertai dia Bapak. Amin. Malaikat-Mu selalu menjaga dia samping kiri kanan dan depan Bapak. Dia selalu menjadi terang bagi Amin. jiwa-jiwa yang terhilang Bapak. Amin. Dimanapun Bapak dia berbicara mengenai Injil dan kerajaan Allah, Tuhan Yesus menyertai dia Bapak. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, segala finansialnya Tuhan Yesus yang menyediakan bagi dia Bapak. Amin. Dalam nama Hanya Yesus. dalam nama Tuhan Yesus, turunkan tangan. Terima kasih Bapak. Mau berdoa untuk kota Sukabumi ke dalam tangan Bapak di surga. Bungkus kota ini dengan darah Yesus Kristus. Setiap penyebab berhala Bapak, kami sapu bersih di dalam nama Tuhan Yesus Bapak. Kota Sukabumi menjadi kota yang memuji Tuhan Bapak. Amin. City of melody, city of worship, Amin. Lord Jesus Bapak. Inarayana. Dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kami pulang, kami rindu menerima berkat. Ya Bapak. Urayana Mahayana Asyikin dalam mari Kira anak-anakku. Bapak kira dapat. Saya undang untuk bangkit berdiri. Angkat kedua tangan. Tuhan Tuhan katakan aku hadir di tempat ini.
Nayuki nama ora mati sakara. Aku melihat setiap hatimu anak-anakku. Inaroho kada masikana baba. Bukalah hatimu dan percayalah. Yahau auna na iku nama. Kalau kuasaku sedang bekerja dalam hidupmu, Mirhaina unai ma dalam bisnismu, dalam ekonomimu, dalam keluargamu. Mihaki anak Korea nama. Teruslah memandang aku, kata Tuhan, dan cari aku. Iha anu auyena uaku. Hanya orang-orang yang mencari aku, kata Tuhan, engkau akan menerima keselamatan. Yekarabani kuranu kerasa karababa. Bahkan Tuhan katakan, terus bangkitkan rohmu. Nahi una momakure no kerababa. Jangan memandang ke kiri dan ke kanan. Yaku erea arabo. Luruslah terus memandang hanya kepada Tuhan Yesus. Mihawa ko yeno mamukira baba. Karena Tuhanlah satu-satunya penolong dalam hidupmu. Ayuna Yahweh na wehu. Tidak ada Allah lain selain Tuhan Yesus. Inaraba yekini kumakure. Ketika engkau mengangkat tanganmu, Nahi ayun mika. Tuhan akan turun tangan menolongmu, memberikan kau kesembuhan, memberi kau kemenangan, memberi kau keajaiban dan mujizat. Engkau akan mengalami Tuhan dalam hidupmu. Perbaiki hatimu, perbaiki hidupmu, Yes. perbaiki pikiranmu. Arahkan itu kepada Tuhan. Mari terus memandang kepada Tuhan. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Tuhan yang akan menuntun memimpin engkau. Seperti Musa membebaskan bangsa Israel. Tuhan akan menyertaimu. Tuhan memberkati. Kami bersyukur ya Abah buat firman-Mu. Kami bersyukur buat atas pernyataan-Mu pada malam hari ini Bapa. Kami boleh menerima berkat yang dari Tuhan. Mari anak-anak Tuhan kita mengangkat tangan. Pulanglah, terimalah berkat, pertolongan dan kasih sayang Tuhan. Damai sejahtera serta sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun di dalam hidupmu, keluargamu, rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu, pelayananmu, anak-anakmu, menantu, cucumu diberkati Tuhan. Amin. Lumbung-lumbungmu diberkati, dipenuhkan oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan sudah mencurahkan minyak yang baru, anggur yang baru, gandum yang baru di dalam nama Yesus. Bahkan kami percaya Tuhan, kemanapun kaki kami melangkah berjalan, Yes. Tuhan menyertai, Tuhan menudungi, Tuhan melindungi umat-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Ada tentara-tentara malaikat surgawi yang selalu menyertai. Amin. Bahkan kami percaya Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, umat-Mu kerjakan di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Amin. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya penyertaan berkat anugerah kemurahan-Mu selalu menyertai anak-anak-Mu. Mulai malam hari ini hingga hidup yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Kami terima berkat bangsa-bangsa. Kami rebut Tuhan dicurahkan dalam hidup kami. Amin. Gereja-Mu penabur benih. Bahkan di dalam keluarga rumah tangga kami, usaha bisnis kami. Kami percaya berkat bangsa-bangsa turun atas kami di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus kami mengucap syukur dan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus mulai malam hari ini hingga Maranatha, Tuhan menyertai kami. Kami Amin. menerima berkat yang dari Tuhan. Mari saudara, kita angkat pujian. Ku yakin Tuhan memberkati. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan. Ada tangan Tuhan yang memberkati kami dengan kelimpahan ya Allah. Perluas dana ekonomi kami, pelayanan kami ya Allah. Perluas setiap rohani. Tidak ada
Saudara, saya minta 5 menit ya. Sebentar aja. Saya mau bersaksi, saudara. Saya melihat kuasa Tuhan itu dahsyat.